Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala alaihi shalatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan bahas satu hadis atau dua hadis kalau cukup waktunya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Jadi hadisnya cukup 3 kata ya. Kullu ma'rufin sadaqatun. Artinya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nanti kita akan bahas. Sebelum itu mari kita membacakan suratul Fatihah, memohon kepada Allah dengan bertawassul membaca Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ridho, rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sedikit harta, tenaga, pikirannya untuk kemaslahatan masjid ini, dan juga siapapun yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia ya Allah, menurut Engkau ya Allah. Dan kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita lahir dan batin, memudahkan segala urusan kita, dan meluaskan serta memberkahi rezeki yang didapat, dan mudah-mudahan menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kemudian hidup dunia dan akhirat. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Segala kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu hakikatnya merupakan sedekah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan hadis setelah itu dalam kitab Bulughul Maram ini oleh Al-Imam An-Nawawi ditulis, yaitu hadis yang seirama dengan ini, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menghina, meremehkan apapun bentuk kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Kenapa kata Rasul? Ya, walau entalqa akhoha biwajhin, sekalipun kebaikan itu
seperti dan contohnya engkau bertemu dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan keluargamu, atau dengan orang lain. Engkau bertemu dengan mereka, berkata dengan mereka, berucap dengan mereka, dan engkau menghadapi saudara seimanmu itu. Antalqa akhoka biwajhin talqin. Kita bertemu dengan mereka dalam kondisi muka kita berseri-seri. Jadi bukan muka kita manyun atau muka kita sepertinya asam sehingga tidak enak dilihat oleh orang. Nah, dari dua hadis ini jelas ya, Rasul dalam hadis yang pertama tadi dalam riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Segala bentuk kebaikan, apapun bentuknya kebaikan itu merupakan sedekah. Nah, dalam hadis yang setelahnya, kalau yang tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kata Rasul, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap enteng, jangan engkau menganggap rendah, janganlah engkau meremehkan ya apapun bentuk kebaikan, sekecil apapun bentuk kebaikan, jangan kau remehkan, jangan kau anggap kecil. Seperti contohnya kata Rasul, walau anta akhoka biwajhin talqin. Seperti kebajikan itu contohnya ketika engkau bertemu dengan saudaramu, dengan orang lain, dengan keluargamu atau dengan sahabatmu, ya, kalau kondisi apapun, perasaanmu sedang apapun, usahakan semaksimal mungkin wajah kita tidak membuat mereka enak, ya, karena kita melihat mereka dengan wajah marah, dengan wajah masuk, dengan wajah yang tidak enak dilihat. Nah, jadi sekalipun bentuk kebaikan itu seperti dicontohkan oleh Rasul, engkau ketika bertemu dengan orang, kau usahakan senyum, kau usahakan muka yang berseri-seri, Nah, makanya kan ada hadis yang lain tentang sedekah ini misalnya, ya, yaitu kullu ma'rufin sedekah tadi. Nah, pertanyaannya, apakah ukuran kebaikan yang dianggap baik menurut Allah, yang bernilai sedekah itu di hadapan Allah? Ya, al-ma'ruf itu lawannya adalah al-munkar. Makanya kan ada ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar. Allah menyuruh dan memerintahkanmu untuk melakukan kebajikan, segala bentuk apapun kebajikan itu, dan Allah ya melarangmu untuk melakukan perbuatan munkar. Apa itu perbuatan munkar? Hal yang buruk atau dilarang menurut syariat. Ya, jadi ma'ruf adalah segala bentuk kebaikan yang dikenal dan diterima sebagai sesuatu yang benar. Ya, makanya dalam bahasa Arab kearifan lokal itu sering disebut al-urfu. Ya, ini kata-kata ma'ruf, urfun, satu akar kata, yaitu asal kata arufah. Apa itu al-urfu? Kearifan lokal yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu namanya al-urfu. Makanya itu ada satu kaidah rumusan fikih, ya, yaitu kaidah itu bunyinya al-adatu muhakkamatun. Nah, adat, istiadat, kearifan lokal dalam bahasa Arab itu dikenal dengan dua kata, al-adah dengan al-urfu. Jadi sesuatu yang dikenal baik, bermanfaat oleh masyarakat, dan sesuatu itu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.
Nah, dalam hadis yang pertama tadi kita bahas, kullu ma'rufin shadaqah. Segala bentuk kebaikan itu merupakan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Arab, ringkasnya apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah kebaikan atau perbuatan baik atau segala sesuatu yang dianggap baik dan benar menurut akal, adat dan ajaran agama. Nah, begini, sesuatu yang baik dianggap baik oleh adat itu patokannya apa, ukurannya apa? Ya, saya kasih contoh. Kalau di Saudi, di Afrika itu, atau di negara Arab itu, kalau megang kepala orang kita pegang begini, dia senang kan? Gembira, dia merasa dihargai. Tapi kalau di Indonesia megang kepala orang, apalagi kalau dia lagi marah, langsung tangan begini. Betul kan? Pertanyaannya, yang benar yang mana ini? Apakah orang Arab? Apakah orang kita? Ketika saya bermalam di rumah teman saya di Singapura, ya, pernah teman kuliah saya waktu di Madinah, saya ketika ke Singapura, saya telepon dia, minta saya tolong kalau bisa temuin saya di airport Changi, temuin, karena itu teman sudah lama nggak bertemu. Kebetulan saya ke rumah dia, teman ini ya bapaknya orang Jogja, ibunya orang Jepang, tapi warga negara Singapura. Kawan saya, saking sudah lamanya nggak ketemu dia, waktu dulu kuliah teman baik. Ya, orang kita kan kalau udah akrab tuh kadang-kadang jalan tuh pegangan ya Pak ya. Betul. Jalan gandengan tangan karena akrab dan sudah lama nggak ketemu. Rindu. Ya. Marah dia sama saya, Faisal, ini buat Indonesia, ini buat Jakarta. Kenapa? Itu kalau saya dilepas pegangan saya. Ternyata menurut otaknya orang Singapura, kalau laki-laki dalam jalan megang laki-laki atau perempuan kalau jalan megang perempuan, itu menurut otak dan kebiasaan orang Singapura itu sesuatu hal yang nggak baik. Di mana nggak baiknya? Laki-laki itu berarti gay, kalau perempuan itu berarti perempuan lesbi. Tapi kalau menurut orang Indonesia nggak ada tuh ngeres begitu, nggak ada. Ya Pak, kalau misalnya nggak ada. di otak kita nggak ada itu, karena mungkin udah lama nggak ketemu, kangen, ngobrol sambil jalan gitu loh. Bahkan kan kalau kita lihat buku-buku SD kita itu, orang perjalanan berapa Pak? Berangkulan begini. Wah, di Singapura tuh kalau laki-laki dengan laki-laki seperti itu, perempuan dengan perempuan seperti itu aib menurut adat kebiasaan mereka. Itu hal yang nggak baik. Nah, siapa yang salah? Apakah orang Indonesia yang salah atau orang Singapura yang ngeres otaknya? Kan itu loh Pak. Jawabannya nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Benar semua. Jadi ukuran kebaikan itu, sesuatu yang positif itu ukurannya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya ada satu kaidah fikih bunyinya al-adatu muhkamatu. Adat istiadat, kearifan lokal yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, kalau memang itu sudah menyatu dan mendarah daging di masyarakat, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah sesuatu yang disebut dengan al-ma'ruf, sesuatu yang baik. Ya, sama. Tapi bagaimanapun juga adat istiadat di satu tempat juga harus menjadi pertimbangan kita. Karena menurut kebiasaan orang Arab misalnya, pegang kepala dia senang, gembira, dia cengar-cengir, dia kita gini kepala itu. Orang anak-anak Afrika juga waktu saya kuliah dulu begitu di Madinah itu. Anak Afrika rambutnya kan kritik kita gini-gini, senang dia, bangga. Tapi jangan coba-coba kita bercanda tepok pantatnya, wow,
habis kita Pak diomelin Pak. Karena menurut dia walaupun bercanda, kalau megang pantat itu adalah tidak hormat dan kurang ajar. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, selama kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan syariat, insya Allah itu adalah hal yang positif. Pertanyaannya apa yang menjadi acuan hal itu tidak bertentangan dengan syariat? Ada 5 hal yang harus diperhatikan, ya, 5 hal yang harus diperhatikan agar sesuatu itu menurut syariat adalah bertentangan atau tidak dengan agama. 1, ya, apabila sesuatu itu bisa merusak akidah dan bisa merusak agama, itu nggak benar. Ya, apabila sesuatu itu merusak akidah atau merusak agama, itu baru nggak benar. Maaf, misalnya kebiasaan anak-anak generasi muda Gen Z lah namanya, sukanya laki perempuan kumpul-kumpul nyatu bukan mahram. Kalau menurut mereka seru-seruan katanya. Ya, kadang-kadang bercandanya kelihatannya sudah nggak kelihatan seperti orang bukan mahram. Nah, itu bertentangan dengan syariat. Walaupun itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan urusan akhirat, merusak agama kita. Oke Pak ya. Jadi sesuatu itu kalau seandainya merusak agama, apalagi maaf, sesuatu itu bisa menyebabkan perbuatan syirik, itu walaupun sudah mendarah daging itu tidak boleh dilakukan. Walaupun ada kebiasaan itu sudah menyatu di tengah-tengah masyarakat, itu nggak boleh dilakukan. Ya, contoh misalnya ada satu masyarakat, kalau ada kegembiraan, ya, ada pernikahan atau ulang tahun, apalah namanya event-event untuk menunjukkan kebahagiaan, maaf, melakukan pesta minuman keras misalnya, ya itu nggak boleh. Jadi walaupun dalam satu rumusan beragama adalah tarkul adati adawatun, meninggalkan adat istiadat yang sudah menyatu di masyarakat, itu bisa menyebabkan lahirnya permusuhan. Walaupun seperti itu, ya. Walaupun seperti itu, tapi tetap selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Tapi kalau sesuatu itu merusak akidah, merusak agama, walaupun itu sudah menjadi satu kebiasaan di masyarakat, tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena dalam Islam itu hukum yang apakah dia bertentangan atau tidak dengan syariat, itu yang harus diprioritaskan. Ya nggak boleh, ini ya, maaf ya, di masyarakat kita misalnya, ya maulid bakar petasan, gimana ceritanya ini? Pas mahalul qiyam itu bakar petasan, Pak, kader, bingung saya Pak. Katanya supaya semarak, bukan semarak. Nggak usah ukuran Allah lah, aturan manusia saja, undang-undang Pemda dari Sabang sampai Merauke, maaf ya. Nggak ada tuh undang-undang yang membolehkan bakar petasan, itu nggak ada. Tapi ada yang bilang, kok setiap tahun baru bakar petasan jor-joran? Nah inilah adat istiadat yang model begini nih yang harus sebetulnya kita tinggalkan. Apalagi acara keagamaan. Bahkan kadang-kadang, maaf, acara kebesan, pas besan datang, Mbak, itu dia kebiasaan masyarakat kita. Iya, sesuatu yang sudah merupakan kebiasaan, kearifan lokal, silakan hargai, silakan hormati, nggak ada masalah, silakan lakukan. Tapi dengan syarat, ulama semua bersepakat, idza lam tukhalifi syar'a, selama adat istiadat kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan syariat. Ukuran bertentangan atau tidak dengan syariat ada 5. 1, ukurannya tidak merusak akidah dan agama kita.
Yang kedua, tidak berdampak terhadap keselamatan nyawa. Jadi kalaupun ada adat istiadat tapi yang mengancam keselamatan nyawa, wah itu nggak boleh. Mengancam keselamatan nyawa. Nggak bisa. Misalnya maaf, ini di masyarakat sini kalau laki-laki ingin mempersunting seorang wanita, di sini harus melakukan ABCD. Ada yang kalau dulu, kalau sekarang maunya berani nggak menculik calon istrinya dulu tuh, bawa kabur. Kalau berani dan memang bisa, baru siap dijadikan menantu. Ya Allah, bawa kabur dulu, ini gimana ceritanya gitu loh. Gimana ceritanya? Satu, udah perbuatan yang nggak benar terjadi, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang belum nikah pergi tanpa ada diketahui oleh mahramnya. Kedua, bisa jadi dalam pelarian, maaf, karena udah sama-sama senang, setan masuk. Betul nggak Pak? Betul. Oke, yang ketiga, ya, yang ketiga, selama sesuatu itu tidak merusak akal sehat. Ya, selama sesuatu itu tidak merusak akal sehat. Ya kalau menurut logika ini nggak benar, walaupun ini udah menjadi kebiasaan di masyarakat sini, tetap buat apa adanya agama? Buat apa adanya syariat? Buat apa adanya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang bertentangan dengan agama pun mentang-mentang sudah menjadi satu kebiasaan boleh dilakukan, oh enggak, tetap nggak boleh. Jadi selama satu tidak merusak akidah atau enggak merusak agama. Oh ini kalau udah biasa di sini kalau bangun tempat dipotong kebo dulu. Entah kepalanya pendem itu di apa kan ya? Di mana tempat? Di pojokan tempat di mana fondasinya itu, ya, yang namanya cakar ayamnya dekat situ. Lah, kenapa harus potong? Oh iya udah kebiasaan di sini begitu katanya. Astagfirullahaladzim. Ya ini kan jelas bertentangan Mbak dengan syariat Mbak. Ya kalau mau sedekah silahkanlah, rasa syukur. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang model begitu. Apalagi ada di satu tempat misalnya datang waktu tertentu, ya maaf, bahkan orang Islam pun ada Pak, buat sesajen dipersembahkan. Untuk siapa nggak tahu tuh sejajan. Iya kan? Jadi sesuatu yang merusak akidah, merusak agama itu nggak dibenarkan walaupun sudah menjadi satu kebiasaan di masyarakat. Kedua, sesuatu yang bisa mengancam keselamatan nyawa juga nggak boleh dilakukan walaupun sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, sesuatu yang merusak akal sehat dan logika kita itu nggak boleh dilakukan. Yang keempat, sesuatu yang bisa mendatangkan kerugian secara materi, hambur-hambur harta, melakukan sesuatu hal, maaf, secara syariat bahkan bisa. Selain hambur-hambur harta, mungkin juga bisa mendatangkan ke sesuatu hal yang berbahaya. Kayak bakar petasan, berapa banyak orang yang sudah jadi korban petasan? Iya kan Pak? Kalau cuma terkena tangan sedikit nggak apa, tapi kalau sampai mati kebakaran. Oke. Yang keempat, yang kelima, ya, sesuatu itu baik atau tidak menurut syariat. Yang kelima, tidak merusak harga diri, ya, tidak merusak harga diri dan nama baik seseorang. Nah, kullu ma'rufin shadaqatun, segala bentuk kebaikan. Nah, kebaikan itu kalau menurut syariat ukurannya 5 tadi. 1, tidak merusak agama atau akidah. Tidak menyebabkan terancamnya keselamatan nyawa. Yang ketiga, tidak merusak logika dan akal sehat manusia. Yang keempat, tidak mendatangkan dampak negatif secara materi. Seakan-akan perbuatan itu adalah membuat harta dan
mubazir. Sebab Allah juga bilang innal mubazirina kanu ikhwatas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir itu adalah saudaranya setan. Yang kelima, perbuatan itu tidak menjatuhkan harga diri seseorang dan nama baik seseorang. Oke, jelas Pak ya? Jadi apapun bentuk kebaikan tadi, sekecil apapun kebaikan tadi, dalam hadis ini dicontohkan engkau berbicara, bertemu dengan saudaramu, dengan tetanggamu, dengan orang yang kau sedang berdialog, berdiskusi dengan dia, sudah merupakan satu bentuk kebaikan. Kalau engkau bicara dan bertemu dengan mereka dengan muka yang berseri-seri. Jangan kalau ketemu orang mukanya apa Pak? Manyun aja. Tahu manyun Pak? Asem aja dilihatnya, sehingga kita mau ngajak ngomong juga gak enak. Ya kan Pak? Bahkan kadang-kadang putus kita buruk sangka jadinya. Ini orang sombong banget sih. Padahal kadang-kadang bisa saja itu udah memang karakternya seperti itu. Nah, kalau walaupun sudah karakter yang kayak gitu kurang baik, dirubah. Ya Pak ya? Dirubah. Buat apa ada aturan syariat yang kita pelajari? Kalau sudah tahu itu bertentangan dengan syariat, masih kita lakukan. Maka rubahlah kalau memang sesuatu itu hal yang negatif. Oke. Jadi apa itu kebajikan? Ya, kebajikan itu adalah, atau ma'ruf itu adalah perbuatan baik atau segala sesuatu yang dianggap baik atau dianggap benar menurut akal sehat, adat, dan ajaran agama. Jadi 3 Pak. Apakah sesuatu itu bisa dikatakan baik? Iya, selama sesuatu itu dianggap baik dan benar menurut agama, menurut kebiasaan, dan menurut akal sehat atau logika manusia. 3 ya Pak ya. Jadi segala kebaikan itu adalah apapun bentuknya, bisa merupakan satu perbuatan atau perkataan, ya, yang bagaimana yang dianggap baik dan benar menurut syariat, menurut akal, dan menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Kebaikan itu sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Ya, contoh, kalau kita ketemu dengan teman kita, senyum, berseri-seri, orang juga mau ngobrol sama kita enak gitu loh. Ya, betul nggak Pak? Betul. Nah, kalau bisa ditemuin, ketemu aja gambar lihat aja udah. Ya. Jadi bagaimanapun kebaikan itu bisa menolak curiga orang, suuzonnya orang. Kalau kita muka masuk begitu, orang bisa aja nyangka kita, padahal di hati kita enggak. Tapi bisa saja orang tuh nyangka sombong banget nih orang. Sombong banget nih orang. Apalagi kalau kata orang anak-anak muda sekarang apa? Jutek. Ya. Jutek banget nih orang. Oke Pak ya? Oke, jelas? Nah, yang penting ukuran itu berbaik adalah bermanfaat. Dia memberikan manfaat nggak? Kalau nggak memberikan manfaat, itu bukan kebaikan. Apalagi manfaatnya tadi bisa membuat agama dan akidah kita naik. Akidah kita semakin kuat. Bisa menyelamatkan orang dari ancaman yang bisa menghilangkan nyawa. Atau kebaikannya manfaat apa lagi? Bisa membuat otak manusia, pikiran manusia itu berpikir positif dan berpikir hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Bisa jadi juga hal tersebut tidak menghabiskan dan tidak memboroskan atau membuang-buang harta atau materi. Atau bisa jadi kalau itu kita lakukan, harga diri kita, ya, harga diri kita, subhanallah,
orang bisa jadi segan dengan kita. Oke Pak? Jelas ya? Oke. Dalam hadis ini, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Dan dianjurkan bagi setiap muslim untuk turut andil dalam setiap kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, salah satunya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an itu, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, yang namanya innallaha apa tadi? Ya'murukum bil adli wal ihsan, misalnya. Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat hal yang baik. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izul qurba, dan engkau memperhatikan hak-hak orang-orang yang ada di sekitarmu, tetanggamu, saudaramu, kaum kerabatmu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kamu untuk melakukan fahsya dan melakukan munkar. Apa bedanya perbuatan keji dan perbuatan munkar? Persamaannya sama-sama sesuatu yang dilarang dalam agama. Sama-sama sesuatu yang kita tidak boleh lakukan dalam beragama. Tapi ada bedanya, perbuatan disebut keji dan munkar. Apa kalau perbuatan keji itu? Yang biasanya kalau perbuatan keji itu perbuatan yang bisa merusak harga diri orang yang melakukan itu. Ya. Oke, kalau munkar, perbuatan-perbuatan yang bukan hanya merusak harga dirinya, bahkan orang banyak lingkungan pun merusak karena kelakuannya. Itu namanya perbuatan munkar, Pak. Ya. Jadi bedanya perbuatan keji dan munkar apa? Dia sama-sama perbuatan yang melanggar hukum. Dia sama-sama perbuatan yang dilarang dalam agama. Tapi kalau keji itu biasanya negatifnya untuk dia doang. Biasanya dirinya sendiri aja yang dilihat orang, dia bukan orang baik. Dan kalau perbuatan munkar itu daya rusaknya hebat, Pak. Apalagi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan daya rusak ini, dia jadi pemimpin. Makanya hati-hati milih pemimpin. Melakukan kerusakan 5 tahun aja pemimpin yang model begitu, belum tentu 100 tahun kebaikan itu bisa dibetulkan. Nah, jadi janganlah kita berbicara dikit-dikit, ya Allah, agama itu gak ada hubungan dengan apa yang namanya Pak politik. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Urusan politik itu sesuatu hal yang menentukan segala apapun di satu negara atau di satu masyarakat. Gak usah jauh-jauh. Cabai aja itu mahal atau murah, apalagi beras, itu tergantung politik yang memimpin. Contohnya, kalau pemimpin itu dia peduli kepada rakyatnya, ya saya masih ingat, Pak, maaf, waktu saya kecil dulu zaman Pak Harto, wah, itu sembako itu murah banget. Minyak bensin cuma 350 perak. Betul nggak, Pak? Betul. Yang anehnya kita termasuk manusia negara yang katanya penghasil minyak besar, bahkan cukup besar. Tapi apa yang terjadi? Ya maaf, Malaysia itu nggak sehebat kita cadangan minyaknya, Pak. Nggak sehebat kita, nggak sebanyak kita. Di Malaysia itu kalau saya nggak salah, Pak, Kosol, ya itu Petronas ininya, perusahaannya namanya Pertamina-nya di kita. Itu yang namanya Pertamax RON 95 kalau dirupiahkan di Indonesia itu hanya 5.800 atau 7.800 per malam. Jadi kita dan mereka negaranya nggak sebanyak kita, penduduknya nggak sampai 30 juta. Dan kita kok minyak Pertalite itu katanya udah disubsidi, padahal kemarin menurut Menteri Keuangan Pak Purbaya 4.000 aja itu Pertalite itu sudah untung. Ini jual 10.000 tapi setiap laporan rugi mulu. Kok ada untung gitu? Ini gimana ceritanya nih Pak Konsil? Mereka yang menjual cuma segitu, Pak. Mereka yang menjual cuma 7.800 untung.
yang RON 95. Kita RON 95 nggak dapat 15.000, rugi melulu, dan juga pasarannya banyak. Coba berapa luas? Malaysia cuma berapa penduduknya? Kita hampir 300 juta. Di mana salahnya ini? Yang anehnya, Singapura negara kecil begitu, pengekspor minyak ke Indonesia. Kita beli minyak dari Singapura. Padahal Singapura itu mendapat bahan baku dari Indonesia. Kenapa nggak bikin pabrik minyak, pengolahan minyak? Tapi yang terjadi adalah pengolahan minyak di sana kebakaran, kebakaran. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan ngomonglah, oh ini urusan politik, ini masjid, jangan ngomongin politik di masjid. Gimana ceritanya? Betul nggak Pak? Betul. Karena dianggap yang namanya agama ini kenapa nggak boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Ya Allah, kalau agama itu hanya ngurusin sholat, ngurusin puasa, ibadah mahdoh, buat apa diutusnya Rasul? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya mengajarkan kita kehidupan yang sesuai dengan syariat. Nah, kehidupan yang sesuai dengan syariat itu kehidupan yang bagaimana? Yang mendatangkan manfaat dan sekaligus menghindarkan bahaya dan dampak negatif yang tidak bermanfaat. Oke Pak ya? Tapi kan ya Allah, di kita ini ributnya setengah mati. Hal-hal yang gak perlu diributin, hal-hal yang semestinya rakyat banyak harus tahu, itu dianggap tabu. Naudzubillah min dzalik. Oke Pak ya, paham Pak ya? Sebab, tolong diingat ini, kalau politik itu kotor, ya, kalau politik itu kotor dan sudah pasti kotor, ya, kalau politik itu kotor dan sudah pasti kotor, maaf, kalau politik itu kotor dan sudah pasti kotor, hapus saja semua itu, bubarkan aja semua itu, fakultas-fakultas ilmu politik itu. Paham Pak? Sebab apa? Sebab kalau politik itu mutlak kotor dan pasti kotor, berarti semua mahasiswa yang kuliah di fakultas jurusan politik itu diajarin untuk menjadi orang jahat, diajarkan untuk menjadi orang-orang kotor. Maaf, yang kotor bukan politiknya, yang kotor para pelakunya, para politisinya, orang-orang yang menjalankan politik itu, dia berpolitik tidak sesuai dengan syariat. Oke Pak ya? Jadi logikanya simpel aja. Kalau politik itu dipastikan kotor dan sudah pasti kotor, bubarin aja itu fakultas politik, ilmu politik. Kenapa? Sebab kalau politik itu kotor, berarti mahasiswa yang kuliah di fakultas ilmu politik itu dikader dan diajarkan untuk menjadi orang kotor. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan politik itu kotor, maaf, ini akhirnya apa? Ketika banyak pemimpin-pemimpin itu berbuat kotor dalam berpolitik, ketika calon-calon pemimpin itu berbuat kotor dalam mendapatkan jabatan politiknya, ketika para pemimpin-pemimpin politisi itu berbuat kotor dalam mempertahankan jabatannya, kalau yang sudah masuk ke otak dan darah daging dari masyarakat memang politik itu kotor, maka mereka akan melegalkan, bahkan menganggap biasa ketika kalau orang berpolitik berbuat kotor. Itu justifikasi bagi orang-orang pelaku politik untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Masyarakat gak akan salahkan. Wajar, namanya juga politik itu kan kotor. Dan ini yang sudah mendarah daging di masyarakat. Apapun hal-hal yang berhubungan dengan politik praktis, kalau orang berbuat kotor sudah dianggap wajar dan biasa. Kenapa? Karena otak manusia sudah dicuci, cara berpikir manusia sudah dicuci, bahwa politik itu kotor. Maaf, yang kotor bukan politiknya, yang kotor adalah pelaku politiknya. Kenapa kotor? Karena berpolitik, maaf, tidak didasari oleh iman. Karena berpolitik keluar dari aturan syariat. Karena berpolitik nggak pakai akhlak mulia dalam berpolitik. Jelas Pak?
Dan ini juga sekaligus, kalau politik itu dianggap kotor sekaligus, ngapain? Orang-orang baik yang berintegritas, yang mumpuni, kalau sudah masuk ke ranah politik dibilang sama aja. Dibilang itu hal yang gak baik. Padahal dia berusaha untuk memperbaiki hal yang gak baik itu. Padahal dia berusaha untuk membuat bagaimana politik ini tidak kotor. Orang baik begitu pun sudah dianggap gak baik semuanya. Kenapa? Karena yang ada di otak manusia, politik itu adalah kotor. Nah, makanya Islam memandang ibadah dalam Islam itu dua macam. Ibadah dalam Islam itu dua macam. Satu, ibadah yang bersifat murni ritual. Ya lagi Pak. Ibadah dalam Islam itu ada dua macam. Satu, ibadah yang bersifat murni ritual. Contoh, sholat, puasa, ya, berhaji, berumroh, wudu, itu ibadah-ibadah murni ritual. Dalam bahasa fikihnya ulama katakan ibadah murni ritual ini disebut dengan istilah ibadah mahdhah. Ibadah apa Pak? Yang bersifat murni ritual. Yang kedua, ibadah itu menurut Islam adalah macamnya yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini apa? Ibadah yang bersifat murni ritual. Contoh tuh yang saya katakan tadi, sholat, puasa, berhaji. Kalau kita ingin supaya badan kita selalu suci dari hadas, kita berwudu. Itu ibadah-ibadah mahdhah namanya Pak. Nah kalau ibadah mahdhah ini, ibadah mahdhah ini itu harus 100% A sampai Z sampai teknisnya harus sesuai dengan syariat. Nah, ada ibadah yang disebut ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini disebut dengan istilah muamalat. Ya, muamalat. Apa itu muamalat? Ibadah-ibadah yang bukan bersifat murni ritual. Apa itu muamalat? Bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk. Baik memperlakukan manusia atau memperlakukan alam atau kita memperlakukan apapun dan siapapun, itu namanya muamalah. Contoh, ya, apa? Dagang. Dagang itu ibadah ghairu mahdhah, muamalah. Kalau ingin bernilai ibadah di hadapan Allah, profesi kita sebagai pedagang itu apakah dia sebagai pedagang pengusaha besar atau biasa? Kalau ingin bernilai ibadah, muamalah kita dagang itu misalnya, ya, lakukanlah hal-hal seperti itu yang jangan lepas dari keimanan kita. Jadi berdagang itu berdasarkan iman kita, Pak. Akidah itu yang dibuang dalam berdagang. Ya. Wah, ini mah pasar, jangan ngomongin agama. Karena yang ada di pasar ini bukan orang seiman semua dengan kita, katanya. Astagfirullahaladzim. Iman tempat kantor, tempat kerja, nggak usah ngomongin agama. Apalagi di tempat kerja ini orang agamanya macam-macam. Ada yang agama A, ada yang agama B, ada yang agama C. Islam itu memang ajaran yang leseh kepada agama lain? Kagak, Pak. Buktikan mana ajaran Islam yang leseh, yang merusak? Nggak ada. Jadi ingin mendeteksi satu ajaran itu benar atau salah, sesuai atau tidak dengan syariat, sebetulnya ada dua. Tolong ini diingat, Pak, supaya nggak gampang-gampang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang mengaku benar padahal sebetulnya salah. Kan ada Pak, ajaran-ajaran sekarang itu semarak di masyarakat kita. Saya nggak perlu kelompok apa, pahamin aja. Kalau ajaran-ajaran itu, maaf, ya, contoh. Jadi ada dua macam yang bisa dijadikan apa tadi, Pak?
jadi pegangan. Apa? Sejauh mana sesuatu itu bertentangan atau tidak dengan syariat. Yaitu sejauh mana ajaran itu betul-betul rahmatan lil alamin. Contoh, rahmatnya itu bukan hanya sebagai dengan orang seiman dengan dia, tapi kepada apapun. Makanya dalam Islam, dalam Islam kafir itu, orang kafir itu dibagi 4 macam, Pak. Tolong diingat. 1 disebut kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang yang berbeda agama dan akidah dengan kita, tapi dalam kehidupan duniawi sehari-hari bertetangga, bermasyarakat, dia baik. Dia baik, Pak. Artinya apa baik? Gak melakukan hal-hal negatif kepada umat. Bahkan mungkin kalau ada perbuatan-perbuatan yang bersifat kemasyarakatan, dia tampil bersama. Bahkan bisa jadi mungkin dia tampil di depan. Padahal akidahnya gak sama dengan kita, agamanya gak sama dengan kita. Tapi itu namanya kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini Rasul yang bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Apa kata Rasul? Man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, berarti dia menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, berarti dia sudah menyakiti Allah. Nah, sekarang ada ajaran, Pak. Perbedaan sebetulnya bukan hal yang prinsip dalam beragama. Maaf, karena berbeda dengan dia, ketemu aja udah mukanya kayak marah gitu. Ya, saya mah nggak perlu saya sebut lah. Ada beberapa orang yang sering hadir taklim dengan saya. Ketika ini dia katanya sudah berhijrah ke ajaran tersebut, ketemu saya, itu udah buang muka, Pak. Mending kalau buang muka. Ngapain spesial itu katanya? Masih melakukan bid'ah katanya. Astagfirullahaladzim. Nah, apakah merayakan maulid bid'ah yang nggak benar? Di mana nggak benarnya? Selama yang saya katakan tadi, misalnya hal-hal yang merusak iman, hal-hal yang tidak mengancam 5 hal tadi, tidak ada dalam hal itu. Yang memang harus percis dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang percis dari Al-Quran hadis, itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Ada bilang, bagaimana kalau sholat subuh ada yang kunut atau enggak? Itu masalah khilafiyah, tidak prinsip dalam beragama. Saya juga ngajarin ke santri-santri. Maaf, saya bilang, kalian ini kalau di masjid Nurul Ilmi ini, kalau jadi imam wajib kunut, saya bilang. Ini peraturan, ini disiplin, wajib kunut. Dan itu yang kami praktekkan. Dan habis sholat, zikirnya zikir jahar sama-sama. Itu saya bilang kanan. Tapi walaupun kita melakukan hal seperti itu, ketika kamu nanti di masyarakat, misalnya disuruh imam, misalnya, ya kamu tahu bahwa masjid itu, maaf, tidak kunut, jangan kunut sendirian, saya bilang. Atau di masjid itu, masjid yang kunutan, kamu nggak kunut sendirian, wassalam kamu sebelah. Itu bukan hal yang harus diapakan, dianggap sebagai hal yang perbedaan kayak gitu. Ini kan yang terjadi ketika orang berbeda dengan dia. Waduh, jangankan bersilaturahim, ketemu aja udah muka masuk. Dan saya sering dapat keluhan, Mbak. Terakhir bukan terakhir, beberapa waktu yang lalu ada yang datang nelfon saya. Oke, saya pengen banget ketemu. Ini ada masalah yang harus saya jelaskan Bapak Kiai. Kenapa? Ya pokoknya adalah pas datang masalah apa Pak? Dengan istri saya. Kenapa dengan istri saya? Istri saya masuk ke dalam pengajian tertentu. Apa yang saya lakukan dosa semua, nggak benar semua kata dia. Saya tahlilan, dibilang nggak pernah dicontohkan oleh Rasul. Saya hadir maulid, itu bid'ah. Aduh pusing saya sama istri saya. Iya Bapak sih, saya bilang.
Mestinya bapak kan jadi kepala keluarga. Kok jadi ibu rumah tangga? Bapak rumah tangga. Dia minta sama saya, minta pendapat sama saya bagaimana. Udahlah Pak Ustadz, bagi bini kayak gini gimana, saya cerai aja. Astagfirullahaladzim, ini mah dua-duanya gak benar ini. Lagi saya kunutan dibilang gak benar, saya tahlilan dibilang ahli neraka, gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau hal yang disebut rahmatan lil alamin itu, ya, yang rahmatan lil alamin itu, apakah rahmatan lil alamin? Perbedaan hanya masalah khilafiyah, perbedaan hanya masalah furu'iyah. Akhirnya ketemu sudah gak mau salam lagi. Akhirnya dengan tetangganya sudah gak mau kenal lagi. Akhirnya dengan jamaah di masjid tempat dia tinggal pun gak pernah datang lagi. Ataupun minimal datang sholat udah kabur, gak mau. Kan kayak gini loh Pak. Nah ini baru hal yang disebut maaf. Apakah itu kebaikan? Kan enggak tuh. Itu jadi rahmatan lil alamin itu adalah salah satu hal yang simpel, yang mudah kita sebagai orang awam untuk mendeteksi apakah ajaran ini benar atau tidak. Kenapa? Dalam Islam jangankan dengan orang yang seiman, dengan orang yang tidak seiman pun, yang berlain akidah pun, kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Al-An'am ayat 108. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adan aqwam bi ghairi ilm. Orang beriman, jangan kau nistakan, jangan kau caci maki itu sembahan-sembahan agama-agama orang yang tidak seiman dengan kalian. Haram hukumnya. Cuma karena perbedaan akidah, perbedaan keimanan, kita mencaci maki dia, apalagi menzolimi dia. Karena jika itu kau lakukan, bisa saja juga mereka melakukan sebaliknya, permusuhan kepada kita. Ya, oke Pak? Jelas? Yang kedua, apakah sesuatu itu merupakan akhlak mulia atau tidak? Kalau nggak akhlak mulia, walaupun dia bilang oh ini ayat, ini hadisnya, ya ayat dan hadis itu sumber hukum Pak, bukan kitab hukum. Ya, ayat dan hadis itu sumber hukum, bukan kitab hukum. Kalau kita mau cari ayat, bahkan hadis Nabi, Rasul nggak pernah ngasih contoh zakat fitrah pakai beras, yang ada pakai gandum dengan kurma. Kenapa? Kok dengan gandum? Karena itu bahan pokok mereka. Loh kalau kita, apalagi zaman tahun 70-an ke bawah, orang Indonesia ini ada yang pakai beras, ada yang makannya pakai jagung, ada yang pakai sagu. Bahkan sampai saat ini, ketika saya ke Maluku, seminggu saya sekitar di Maluku, itu kalau dia punya makan sama kita, dia buat papeda. Dia lebih makan papeda daripada kita. Saya coba, aduh, saya bilang kayak gini kan makan. Cara makannya buat, ya digini-giniin. Pertanyaannya adalah, boleh nggak orang Maluku zakat fitrah pakai gandum? Kalau memang selama itu bahan pokok mereka, dalam mereka menjadikan gandum itu sagu itu sebagai bahan makanan pokok kita, makanan pokok dia, silakan aja dia berzakat fitrah dengan itu. Oke Pak? Jelas ya? Ya Allah. Jadi ukuran baik atau tidak, apakah dia bernilai rahmatan lil alamin atau dia menggambarkan akhlak karimah, bukti realita seperti akhlak mulia. Sekarang benar, gara-gara cuma berlainan, yang satu kunut, yang satu kagak, yang satu baca marhaban dan berjanji atau tidak, maulidan. Padahal seibat, Ka'bahnya sama, kitab sucinya sama. Sudah gak mau kenal. Apa ini akhlak mulia? Jangankan dengan orang seiman, dengan orang kafir aja kita harus berakhlak mulia loh.
seperti yang diajarkan oleh Rasul. Jadi sebetulnya untuk mendeteksi satu ajaran benar atau tidak, maaf, gampang. Rahmatan lil alamin gak diajar. Menggambarkan akhlak karimah gak digambar, diajar. Apa berakhlak karimah? Dengan tetangga yang beda pengajian, mukasem. Negor ya gak mau, ditegur pun terpaksa. Dia mau negor lagi. Ya Pak Hamzin, menyambut salam kita pun terpaksa karena udah papasan, gak bisa dihindari. Apakah ini akhlak karimah? Sebab dalam Islam akhlak mulia itu Rasul yang mengatakan, dengan orang kafir pun kita gak boleh menzolimi mereka kok. Jelas Pak ya? Ada kafir namanya zimmi, ada kafir namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang kafir yang sudah tanda tangan resmi jelas, ya, dia mau hidup rukun damai dengan kita, ada perjanjian. Yang ketiga, kafir namanya kafir ya mustakman, orang kafir yang minta perlindungan dan suaka kepada mayoritas umat. Yang keempat, nah ini baru nih kafir yang resek, kafir harbi. Kafir harbi, ini kafir yang resek. Apapun kekuatan yang ada pada dia digunakan untuk memusuhi kita dan menyengsarakan kita. Dengan kafir yang harbi inilah musuh gak dicari, kalau ada musuh kita gak boleh lari. Bagaimana? Jadi Islam itu seperti itu gitu loh. Rahmatan lil alamin. Ya, jadi rahmatan lil alamin itu maaf, bukan jagain gereja. Yaitu gereja tempat ibadah mereka, kasihkan kepada mereka yang jaga. Ngapain kita yang jaga? Dapat duit. Bukan soal dapat duit. Ya Pak ya? Kalau bisa, bukan cuma itu. Rahmatan lil alamin itu kita betul-betul melakukan perbuatan yang menghadirkan kasih sayang. Kita jaga hubungan yang melambangkan kasih sayang itu. Jangankan kepada orang yang seiman, orang yang gak seiman pun kalau dia gak rese, kita tetap harus menjaga silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Maka ada yang bilang, bagaimana kalau saya bekerja di satu perusahaan milik orang kafir? Silahkan aja. Itu urusan yang disebut dengan muamalat. Muamalat Pak, gak ada masalah, silakan aja. Pak Ustaz, saya kebetulan kerja supir, bos saya kafir, ya gak ada masalah. Asal jangan dia makan babi, kita makan babi juga. Ya Pak ya? Kalau waktu sholat ya sholat. Bahkan banyak orang-orang seperti itu saya temui, dia yang negor duluan, Pak, ini udah zuhur sholat duluan. Kadang-kadang dia suruh sholat. Kalau dengan orang kafir gitu ya Allah. Jadi Islam itu begitu Pak, rahmatan lil alamin dengan akhlak karimah. Nah, kan udah pernah saya bahas di sini. Mana ayatnya, mana hadisnya? Al-Quran hadis itu sumber hukum, bukan kitab hukum. Ini kadang-kadang, maaf, yang bisa mendoakan yang bermanfaat doa itu hanya doa anak kandung. Selain doa anak kandung nggak nyampe. Ini gimana ceritanya? Hadisnya itu waladin solihin au yad'ulahu. Ya kalau yang sampai kepada anak kandung hanya doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal, hanya doa anak kandung. Selain doa anak kandung nggak ada gunanya. Kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandungnya. Kalau bukan doa anak kandung, doa tetangga, doa teman, nggak sampai. Islam berarti maaf zolim. Kenapa? Banyak orang sampai meninggal gak nikah, gak punya anak, ataupun nikah gak punya anak. Yang orang kayak gini, siapa yang mau doain dia? Betul gak Pak? Kalau yang sampai hanya doa anak kandung, mana letak keadilan Allah? Berarti Allah zolim. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak punya anak. Baik gak punya anak yang gak sempat nikah, atau dia nikah tapi mandul.
Ayo. Maaf, kayak saya kalau ketemu teman saya Pak, yang ditanya sekarang apa? Ustaz, anak udah gak ditanya, udah punya cucu berapa? Anak udah gak ditanya, adik saya aja udah punya cucu. Iya. Saya belum. Oke Pak ya, jelas Pak? Jelas. Jadi itulah ukuran agama. Dan kedua, hadis itu pakai bahasa walat. Walat itu dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, hadis adalah bahasa Arab. Artikan dan simpulkan menurut pemahaman orang Arab. Walat dalam bahasa Arab itu kalau bahasa terjemah ya anak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, walat itu bukan hanya anak biologis. Yang penting anak manusia. Baik anak manusia itu anak kandungmu atau bukan anak kandungmu, mau tetangga atau siapapun, kenal kamu atau tidak. Kalau dia berdoa dengan ikhlas mendoakan kita, insya Allah doanya sampai. Yang penting dia orang yang beriman. Yang penting dia orang yang soleh. Jelas Pak ya? Al-Quran hadis itu bahasa Arab, pahami menurut bahasa Arab, jangan pahami menurut bahasa kita. Pakai bahasa terjemah. Gak usah bahasa Arab ke Indonesia lah. Antara bahasa daerah di Indonesia ini aja. Ya, sekarang saya pernah cerita, saya mungkin kapan nggak tahu sini. Ada orang Betawi sama orang Sunda. Orang Betawi sama orang Sunda. Ngobrol asik. Yang orang Sunda nggak lihat ada lubang ke sumur, jeblos masuk. Untung sumurnya kering. Itu teriak-teriak orang Sunda di dalam sumur tuh. Taraje katanya. Yang orang Betawi dengarnya entar aja. Padahal tuh orang Sunda ngapain Pak? Minta tangga. Kata orang Betawi, sombong banget nih orang Sunda ini. Udah jatuh masuk sumur pun ke orang tolongin dibilang tar aja. Ya mati lah tuh orang Sunda, gak ada nolongin. Iya kan Pak? Iya. Ada orang Minang, ya dengan orang Sunda. Orang Minang sama orang Sunda. Orang Minang ini kebetulan kerja kemana-mana, dagang enggak, rugi mulu nggak bakat. Dia bakat kerja. Dilihat ada pengumuman di gudang, ya menerima karyawan bagian gudang. Kebetulan pabriknya paling kertas, bagian gudang, dia interview, terima. Wah saking senangnya Pak, teriak-teriak, Ambo jago karate, Ambo jago karate. Ambo itu saya jago jaga karate kertas. Kedengaran orang Sunda, wah saya jago karate. Orang Sunda jawara lagi, dipukul itu orang Minang, kesakitan. Dia bilang saki, katanya. Pakai bahasa Minang. Saki itu kedengaran orang Sunda, baru saki ya. Jelas Pak? Ngerti Pak? Atau orang Jawa dengan orang Melayu. Orang Jawa ini merantau ke Sumatera. Kebetulan dia tinggal di rumah temennya atau tetangganya yang di kampung yang dia baru kenal. Daerah kalau dulu tuh kayaknya transmigrasi misalnya di pinggir kota. Kebetulan tempat itu masih banyak babi. Lagi sore-sore dia lagi asik-asik santai, datang babi. Waduh, dia bilang babi singa haram. Ya ambil batu, dilempar tuh babi, kabur tuh babi. Apa dia bilang? Babi Melayu gitu. Kebetulan tetangga situ orang Melayu semua Pak. Waduh, kata orang Melayu kurang ajar nih si Jawa nih. Baru 1 hari di kita dibilang babi katanya. Padahal tuh orang Jawa nggak ngatain orang Melayu, dia nggak ada urusan. Dia cuma ngasih tahu babinya udah lari. Babi udah kabur. Dia kan Pak ya? Iya. Melayu apa Pak? Kabur. Iya, itu bahasa Pak. Al-Quran hadis itu berbahasa Arab. Kalau ini menyimpulkan, simpulkan menurut pengertian dan pemahaman orang Arab. Sebab kalau kita menerjemahkannya cuma terjemahan yang menjadi acuan, ya nggak usah jauh-jauh yang saya katakan tadi. Orang Betawi itu ngomong banyak, itu ada 3 bahasa. Banyak yang nggak bisa dihitung, bejibun. Itu namanya banyak yang nggak bisa dihitung. Di bawah bejibun sabrek-abrek.
Di bahasa abrak banyak doang. Ya, banyak kan. Oh banyak. Tapi di otak orang kalau cuma Betawi itu kalau bilang banyak, ya banyak aja. Tapi kalau bilang abrak, wah lebih banyak itu dari yang banyak. Apalagi yang ketiga, gimana? Bejibun orang di situ. Oh udah bejibun udah dah. Udah nggak bisa dihitung. Nah itu kita bisa paham hal model begitu, dan supaya nggak salah memahaminya harus menurut pengertian bahasa orang aslinya. Al-Quran hadis itu berbahasa Arab, maka simpulkan menurut pemahaman bahasa Arab dan bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Supaya nggak apa Pak? Nggak rancu. Oke paham? Paham. Jadi untuk mendeteksi ajaran itu benar atau salah, nggak cukup cuma mana dalilnya, nggak cukup. Tapi bagaimana kesimpulan dalilnya? Sudahkah menggunakan metode yang benar dan tidak ngawur dan tidak ngelantur? Nah, dalam Islam ada ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Mengerti ilmu nahwu, mengerti ilmu sorof, mengerti balaghah, kalau bisa mengerti mantik, kalau bisa mengerti ilmu usul fikih. Ini kadang-kadang nahwunya kagak ngerti. Ilmu sorof asal usul kata nggak pernah paham. Apalagi sudah ilmu mantik, apalagi ilmu usul fikih nggak ngerti. Tapi menterjemahkan ayat dan hadis, pokoknya yang benar cuma apa kata dia. Oke Mbak, paham Mbak? Paham. Nah, itulah yang namanya kebajikan. Kebajikan itu jangankan kebaikan-kebaikan yang banyak, kebajikan yang kecil pun yang dianggap genteng pun jangan kau anggap kecil dan jangan kau remehkan. Oke Pak ya? Saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ya silakan. Berkaitan dengan senyum nih Ustaz. Ya. Apa batasan buat wanita di dalam lingkungan sosial, baik dalam masyarakat maupun di tempat profesi? Ya. Dia menampakkan senyumnya, raut mukanya kepada lawan jenisnya, Sehingga lawan jenis curiga, oh dia sama gua kan. Nah itu Ustaz. Karena kan apalagi dunia HP ini kan, sodako senyum itu bisa dalam bentuk WA kayak gitu. Tolong dikasih pencerahan Ustaz. Iya. Wah, kalau soal medsos Pak, saya beberapa teman tuh kerja di pengadilan agama. Katanya ini Kabupaten Bogor aja Pak, pengadilan agama itu per hari nggak kurang 700 perceraian gara-gara. Ya, tahu dah tuh. Satu, banyakkan faktor ekonomi. Yang banyak perceraian itu di apa tuh? Di pengadilan agama. Yang kedua, Pak ya, medsos. Ya, Islam tidak melarang kita untuk bermedsos kok. Itu sarana aja, Pak. Tapi gunakan medsos itu untuk hal yang baik dan positif. Bahkan orang yang pintar menggunakan medsos, dapat duit gak sedikit Pak. Saya ada kenal tetangga, bukan tetangga di sini ya, saya pernah kenal dia. Anaknya Pak, saya lihat nganggur aja di rumah, gak kemana-mana. Kelihatannya, bukan nganggur, ternyata dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang Singapura, orang Australia Pak. Di kamarnya doang, di rumahnya doang, nggak kemana-mana. Orang tetangga bilang dia pengangguran, bahkan katanya orang nggak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah. Bisnis online. Subhanallah. Ibu-ibu sekarang pakai daster aja bisa bisnis kok. Dengan adanya ini, nggak mesti beli toko yang gede. Betul. Itu Tanah Abang sekarang Pak. Saya punya kawan. Nih terus terang aja, saya punya kawan Pak. Dan saya kebetulan ada jadwal khutbah Jumat di pasar Blok B yang di atas itu, Masjid Fatahillah namanya. Ya. Itu kalau kita lihat sekarang banyak toko yang, apalagi yang sudah tingkat 3 ke atas. Saya pun, adik ibu saya punya toko. Boro-boro, maaf, disewain, disuruh tungguin aja sama orang, nggak bayar, nggak mau orang. Ya itulah kondisi sekarang Pak. Gara-gara ada medsos. Ada orang yang pintar bikin konten Pak.
per bulan itu dapat uang bisa 500 juta, bahkan bisa kadang-kadang dia pernah mendapatkan uang sebulan itu 1,5 M. Yang pintar-pintar bikin konten. Jadi teknologi ini jadikan sesuatu hal yang baik dan positif, menambah ilmu, ya Pak ya, menambah informasi, membuat kita punya orang menjadi orang yang tidak kuper. Gunakan itu hal yang positif, tapi sebanyak itu positifnya, sebanyak itu juga negatifnya. Salah satu tadi, banyak perceraian-perceraian antar suami, bahkan pasangan muda cerai, reunian, baik silaturahim, cekak kikik dengan teman dulu yang kita pernah kenal 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, emang happy, kadang-kadang nggak terasa itu, ya Allah udah 4 jam aja, belum apa udah pulang katanya. Ya tapi kalau Anda sudah punya suami perempuan, reunian jadi reunian, tapi tolong jangan membuat, apalagi maaf di tempat reunian itu ada teman yang dulu semestinya jodoh dia gak jadi, tapi temannya dia kutunggu masa jandamu. Ya reunian silahkan aja, salah satu bentuk silaturahim, tapi tetap akhlak dijaga, aurat dijaga, sikap dijaga. Reunian yang akhirnya menyebabkan perselingkuhan, haram reunian ya Pak. Oke Pak ya. Jadi senyuman yang bagaimana? Ya kalau sudah tahu itu orang ada ini sama kita, jangan senyum mulu. Ini ketemu temennya ya senyum ya. Tapi kadang-kadang ada tuh laki-laki disenyumin seneng dia. Tiap ketemu seneng mulu, salah sangka dia. Naksir lah jadinya. Ada nggak gitu? Makanya bagaimana akhlak antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, antara lain jenis itu kan ada etikanya, ada aturannya. Oke paham? Senyuman janganlah senyuman yang membuat orang salah sangka. Atau senyumannya kayak singa atau harimau. Harimau atau singa kalau mau menerkam senyum duluan ya. Jangan seperti senyuman singa dan harimau. Harimau itu kalau menerkam Pak senyum dulu dia. Kata yang mau diterkam, alhamdulillah, bilang singa ini tersenyum sama saya. Gak lama langsung diterkam. Ya gimana ceritanya? Jadi senyuman yang ya wajar-wajar aja. Senyuman jangan sampai mendatangkan dampak negatif, apalagi vulgar berpakaian, sehingga apalagi maaf ketemu reunian yang maaf kadang-kadang ya Allah bertentangan dengan ajaran saya. Oke? Jadi senyuman kita tahu sendiri lah. Apalagi itu orang dulu waktu kita muda demenan sama dia tapi nggak jadi sama dia. Wah dia setia juga, dia nggak nikah Pak kalau belum dapetin kita. Aduh, kacau kan Pak? Oke Pak? Selama tidak mendatangkan kehancuran, selama tidak bertentangan dengan urusan syariat. Oke, apa lagi silakan. Oke. Kita bicara masalah orang kafir Pak. Ya. Apakah orang kafir itu masih digoda setan untuk berbuat jahat? Terus apakah doa orang kafir itu dikabulkan Allah ya Pak? Ya. Oke, udah. Apakah orang kafir itu digoda setan untuk berbuat jahat? Bisa saja. Jangankan yang kafir, yang Islam aja bisa digoda setan. Kan dia udah temen, bisa aja masih digoda oleh setan. Nyatanya, maaf, dia selalu meremehkan orang. Kan setan juga dia masuk ke otak dia, ke pikiran dia. Betul nggak Pak? Betul. Sama juga dengan kita yang nggak kafir, tapi ngelihat orang benci aja. Cuman gara-gara perbedaan-perbedaan yang nggak jelas. Jangankan perbedaan yang nggak jelas, perbedaan yang jelas pun kita sesama masyarakat harus saling berbuat yang baik. Oke Pak ya? Nah, apakah doa orang kafir itu diterima atau tidak? Atau kita mendoakan orang kafir diterima atau tidak? Sudah lain Pak. Kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan ya, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Oke Pak ya, kehidupan akhirat juga.
Allah sudah kasih tahu. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu kelompok orang-orang yang innal ladzina kafaru min ahlil kitab, kelompok ahlul kitab, wal musyrikin atau kelompok orang yang menyekutukan Allah. Itu dia di akhirat, ya, tempatnya di mana? Fi nari jahannam, dia pasti masuk neraka jahannam. Khalidina fiha abada, kekal abadi, gak akan dikeluarkan. Kenapa? Orang kafir itu kata Allah adalah ulaika hum syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat, yang paling jelek menurut Allah. Oke. Karena apa? Kotor hatinya itu karena kemusyrikan. Karena dia tidak menerima Allah sebagai Tuhannya. Oh kan dia juga beragama, ya silakan. Maka 3 hari yang lalu saya kebetulan diminta menjelaskan dengan anak-anak muda. Ya. Ada yang saya tanya, agama Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Saya bilang, hampir semua bilang agama Islam adalah agama yang paling benar. Salah, saya bilang. Ya salah kan Pak? Agama Islam itu bukan agama yang paling benar. Kalau agama Islam itu agama yang paling benar, berarti agama-agama lain juga benar. Oke Pak? Dalam Islam, agama selain Islam itu nggak diterima oleh Allah. Oke Pak? Selain Islam itu nggak diterima oleh Allah. Agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Tapi dahsyatnya Islam Pak, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan akidah itu bukan sebagai alasan untuk kita bisa berbuat zalim dengan orang itu. Itu urusan dia. Allah juga bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Mau beriman engkau silakan, mau kufur pun engkau silakan. Dipaksa. Ada saya tanya anak-anak itu, maka agama Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Sekarang saya tanya, ada cewek cantik tuh, muda, putih, cantik banget. Ya, padahal di sekitar situ juga banyak wanita-wanita cantik. Kamu katakan si A itu gadis yang paling cantik. Tapi berarti yang lain juga kita akui cantik. Dalam Islam, umat Islam itu dalam akidahnya nggak boleh mengatakan agama lain selain Islam itu benar, nggak boleh. Yang wajib mengatakan yang dia yakini agama itu hanya agama Islam. Oke Pak, itu di hatinya. Tapi dalam sikap terhadap orang yang berbeda agama, kita nggak boleh menghina dia Pak. Melecehkan agamanya nggak boleh, haram orang Islam menghina agama orang. Kenapa Allah pun bilang soal agama itu lakum dinukum waliyadin. Ya mau kafir itu urusan dia. Nah sekarang ada yang bawa masalah lakum dinukum waliyadin dalam sesama komunitas Islam. Karena satu tahlilan, satu nggak tahlilan, yang satu kunut, yang satu nggak kunut, yang satu ngerai maulid, yang satu nggak mau datang. Udah ada urusan agama nafsi-nafsi, lakum dinukum waliyadin. Salah pemakaian ayatnya itu. Itu lakum dinukum waliyadin itu untuk orang yang berbeda akidah dan keimanan dengan kita, bukan masalah khilafiyah. Oke Pak ya? Jadi doa mereka sampai enggak, bahkan kita pun berdoa untuk mereka. Ya, apalagi untuk urusan akhirat supaya diampuni dia. Kebetulan saudaranya atau teman yang baik atau bosnya yang baik secara dunia waktu dia di dunia, dia takziah, bosnya non muslim, dia doain angkat tangan. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, dia ini orang baik ya Allah. Ya, gak ada gunanya karena passwordnya udah beda Pak. Ya, password beda 3 kali aja beda, udah diblokir. Oke Pak ya. Jadi doa yang makbul itu doa yang passwordnya sama. Ya, paham ya Pak ya? Apa Pak? Passwordnya? Oke. Berkaitan masalah pekerjaan Ya. kita bekerja di perusahaan orang kafir. Ya. Perusahaan itu juga minuman miras gimana Ustaz? Gak boleh. Kalau perusahaannya perusahaan memproduk yang berharam dengan agama. Kenapa? Kalau kita itu ikut kerja di sana, berarti kita ikut nolong bisnis-bisnis yang bertentangan dengan agama. Kita nolong, apalagi kita bagian produksi, ya sama juga.
Cari pekerjaan yang lain, jangan kerja di situ. Pintu rezeki itu banyak kok. Oke ya Pak ya? Jelas? Jadi itu aturan-aturannya itu ada. Oke Pak, silakan. Ya, silakan. Mau nanya yang masalah tadi kearifan lokal. Itu kalau di Jakarta nih, saya kan tinggal di Jakarta dulu ya. Ada sedekah bumi itu menurut pandang Islam. Ada apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya, itu menurut pandang Islam gimana? Kayak apa teknisnya sedekah bumi itu Pak? Setiap warga menaruh makanan, lalu dibaca doa sama seorang kiai. Oke, makanan itu dikemanain? Nanti dimakan bersama. Oh, makan bersama ya nggak ada masalah. Di sini sebenarnya Ya nggak boleh itu dibuang ke laut. boleh ya sedekah bumi itu nanti. Nah, kalau memang untuk makan bersama supaya makanan ini diberkahi oleh Allah dengan kita baca doa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, silakan aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada yang namanya dalam Islam itu ruqyah. Ruqyah, pernah dengar ruqyah ya? Rasul pun kalau ada orang datang ke dia, salah satunya kalau ada yang sakit atau apa, bawa air, kemudian didoakan oleh Rasul. Ya, dengan wasilah air yang sudah didoakan ini, air ini punya kemampuan tersendiri. Ada buku yang ditulis oleh orang Jepang, Pak. The True Power of Water. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul bukunya silakan cari sekarang ada di Google. apa namanya di Google. The True Power of Water. Kekuatan nyata dalam air. Itu dia adakan ini kan Pak. Penulis buku itu mengadakan apa? Riset penelitian. Air dua. Satu ini air dipuji-puji, air yang sama diambil dari tempat yang sama. Yang kedua air itu dikata-katain. Ya Allah Pak, air yang dipuji-puji itu ketika dilihat di mikroskop indah bagaikan intan berlian dan mutiara kelihatannya. Air yang dikata-katain ngambek, kelihatannya nggak jelas. Dia bukan air, malah dalam buku itu ditulis makanan, nasi misalnya. Nasi diambil dari cooker yang sama setelah dia masak, ditaruh di dua piring. Piring yang ini dipuja-puji itu nasi, piring yang satu nasi ini dikata-katain. Oh gak ada guna lo, nyebabin diabetes lo macam-macam. Itu nasi yang dipuja-puji Pak, awet Pak. Nasi yang dikata-katain cepet banget basinya. Gimana ceritanya Pak? Saya setelah baca buku ini, saya pernah suatu hari kebetulan di rumah orang tua saya ada dua pohon belimbing di rumah ibu saya dulu. Yang belimbing yang satu dengan belimbing yang satu saya kata-kata itu belimbing. Ini cuma praktek aja Pak. Wah, usahain bikin sampah gitu. Tebang aja ya. Yang satu, wih, belimbing ini buahnya bagus, enak, manis. Bimbing yang satu Pak mati gak lama Pak. Dikata-katain itu. Gimana ceritanya, ngambek dia merasa gak diterima. Begitu aja tuh bisa berpengaruh. Jadi Zakir Naik itu pernah bilang dalam pidatonya, saya dengerin pakai bahasa Inggris. Apa kata Zakir Naik? Zakir Naik itu kristolog dari India. Muridnya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat itu kristolog dari Afrika Utara. Tapi Zakir Naik ini Afrika Selatan. Jadi Zakir Naik ini sekarang berdomisili di mana? Di Malaysia. Karena di tempatnya dia nggak diterima negara India. Oke, Zakir Naik bilang, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, itu semakin terbukti ajaran Islam itu benar. Dan ajaran Islam itu memang rahmatan lil alamin. Dan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuktikan. Ayo, apa menurut Bapak ajaran dalam Islam itu? Bapak nggak yakin bahwa dia rahmatan lil alamin. Coba contoh apa misalnya? Yang dilarang yang diperintahkan. Kita buktikan rahmatan lil alaminnya. Babi. Kenapa kok babi itu diharamkan? Karena babi itu berdampak negatif kepada orang yang mengkonsumsinya. Babi itu
Saya pernah tanya orang yang ngerti tentang perbabian loh Pak. Itu dia bilang, ya vaksin yang dari unsur babi dengan unsur sapi itu lebih cepat menyatu ke tubuh manusia vaksin yang dari babi. Lebih menyatu. Walaupun yang dari unsur sapi juga bisa menyatu, tapi waktunya lebih lama daripada yang dari babi. Kenapa? Ternyata babi itu satu-satunya binatang yang DNA-nya ada miripnya dengan manusia. Saya pernah dapat informasi dari seorang guru besar, Profesor Dr. Sri Edi Suasono, waktu saya mendengarkan kuliah dia, ya, enggak masih ada, Sri Edi Suasono masih ada. Itu menantunya Bung Hatta, ya, ahli ekonomi kerakyatan. Oke, apa yang terjadi, Pak? Ya, kata dia, ada suatu teman saya kenal, dia bilang baik, katanya. Baik Pak, terkena penyakit hatinya rusak. Akhirnya karena di tempat itu belum ada donor hati, maka diambil dulu donor dari hatinya babi. Dan menurut medis bisa itu Pak. Tapi apa yang terjadi? Orang ini akhirnya berubah sifatnya. Yang tadinya lembut, pengasih, kasar. Akhirnya keluarganya nggak bisa membiarkan keluarga. Kasihan, datang lagi ke Cina, apapun ikhtiarkan, usahakan keluarga saya ini hatinya diganti dengan hati manusia. Babi itu binatang paling jorok Pak. Babi itu kalau nggak ada makanan yang dia makan, tainya dia bisa makan, kotorannya dia bisa makan. Makanya babi itu binatang yang paling kuat dengan virus. Ibu Fadilah Supari di zaman SBY ketika itu masuk namanya virus flu babi, flu burung. Apa salah satu kesimpulan para ilmuwan tentang flu burung ini? Salah satunya musnahkan babi, apalagi kalau babi itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena babi itu terkena virus flu burung, terkena virus flu babi, dia tenang-tenang aja, nggak berdampak. Tapi kalau manusia terkena virus ini Pak, 72 jam wassalam kekuatan fisik manusia. Tapi babi terkena virus flu burung, terkena virus flu babi, nggak kelihatan, nggak ngaruh, nggak ngepek. Kenapa? Karena memang badannya udah kotor, makanan kotoran dimakan. Oke Pak? Babi itu kalau sekali beranak banyak. Babi itu Pak, binatang, subhanallah, ya. Itu yang namanya babi itu binatang, maaf. Kalau nggak ada pasangannya, babi-babi jantan, kebetulan nggak ada babi betina, dia kawin sesama jantan bisa. Betina juga sesama betina bisa dia tuh kawin. Ya tapi tetap nggak punya anak, nggak punya. Ya terong sama terong ada punya anak. Itu kalau meningitis gimana? Ya pokoknya bagi orang Islam ini dia harus memastikan, karena meningitis itu dari sapi juga bisa, tapi memang dampaknya tidak secepat daripada binatang namanya babi. Makanya itu orang Islam berarti mau haji mau umroh, pastikan meningitis vaksinnya itu ya betul-betul dari unsur bukan binatang yang haram. Makanya itu karena babi itu DNA-nya mirip dengan manusia, sifat-sifat jelek dari babi itu biasanya Pak gampang menyatu di orang-orang yang mengkonsumsi babi itu. Ini penelitian, bukan kata saya Pak. Karena ternyata babi adalah satu-satunya binatang yang mirip DNA-nya dengan manusia. Karena mirip biasanya nyatu dengan manusia itu cepat. Kalau kambing, sapi, unta itu udah berbeda DNA dengan manusia. Ada yang bilang kalau udah begitu kenapa kok Allah masih ciptain babi? Gak
pernah selesai itu. Nah, sama juga kalau nyamuk itu berbahaya, kenapa Allah nyediain nyamuk? Nyiptain nyamuk. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Innallaha la yastahi ayyatriba masalah ma ma'udatan fama fawqaha. Allah itu gak malu menciptakan binatang sekecil nyamuk pun Allah gak malu. Ternyata gara-gara nyamuk, saya baca pernah ilmu informasi tentang nyamuk. Nyamuk itu ternyata usianya cuma 72 jam, Pak. Jadi kalau sudah 72 jam nyamuk itu hidup, mati sendiri dia. Otomatis. Kalau udah dua dia kalau nggak dimakan mencicak, kalau nggak ditepok, Pak, mati sendiri itu nyamuk. Coba bayangin kalau nyamuk itu usianya sebulan atau setahun. Waduh, ya apa kita, Pak? Oke? Tapi walaupun 72 jam itu nyamuk usianya, subhanallah, Pak. Orang banyak dapat rezeki, dapat pekerjaan, bisa membiayai keluarganya, bisa membiayai pendidikan anak-anaknya, cuman gara-gara kerja di pabrik. Bukan obat nyamuk, bukan racun nyamuk. Bukan obat nyamuk, bukan racun nyamuk. Kan, Pak, macam-macam model. Ada macam-macam model yang dibakar, yang pakai apa lagi, Pak, di listrik, ada yang disemprot. Itu belum lagi kertasnya untuk kalau yang semprot, belum lagi itu gasnya, belum lagi kalennya. Berapa tuh lapangan pekerjaan tuh? Belum lagi cat warnanya itu. Dengan itu akhirnya orang gara-gara nyamuk terbuka lapangan pekerjaan. Bahkan inspirasi jarum nyamuk itu tak menjijit orang, inspirasi bagi ahli-ahli medis. Oh begini toh kalau ingin memasukkan obat ke tubuh pasien, terinspirasilah namanya jarum suntik. Itu gara-gara nyamuk. Berapa banyak orang kaya gara-gara jarum suntik? Betul nggak, Pak? Ini apa yang nggak ada? Yuk silakan. Saya bukan nantangin, Pak. Silakan. Kalau Bapak mau tahu ini, ada buku bagus, Pak. Buku ditulis oleh orang Mesir. Bahasa Arabnya judulnya Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu. Hikmah-hikmah yang ada dalam syariat dan filsafatnya. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan lihat di Google. Cari buku itu. Judul bukunya Indahnya Syariat Islam. Yaitu penulis buku Ali Al-Jurjawi, ulama dari Al-Azhar Mesir. Itu melihat agama, ya, melihat ajaran syariat itu bukan dilihat dari hukum fikih, wajib, rukun yang membatalkan, bukan, tapi dilihat dari hikmahnya semua ajaran itu, dari bab tohara sampai bab akhir. Itu penulis mampu menulis, ya, dan melontarkan, walaupun ya kita perlu kembangkan lagi hasilnya, hikmah-hikmah dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam syariat Islam. Maka kata Zakir Naik, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dengan banyaknya riset-riset dan penelitian, kalau fair, subhanallah, sekarang dia bilang 85% syariat itu, subhanallah, terbukti kebenarannya dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka jangan heran orang-orang barat itu, Pak. Saya sebulan lalu ketemu teman 25 tahun dia menjadi imam di Belanda. Jadi suara juga bagus, karena waktu itu saya khutbah Jumat dia jadi imam. Itu anak alumni Darun Najah, sekolah di Al-Azhar Mesir, S1, S2, S3, tapi dia nggak pulang ke tanah air. Dia menjadi imam, menjadi ustadz di Belanda. Kalau Belanda itu salah satu negara Eropa, dan juga gampang dia mau ke Jerman, mau ke Prancis, gampang. Perkembangan terakhir sekarang, Mbak, di Eropa bahkan Amerika, itu banyak orang yang meninggalkan agama mereka, murtad dari agama mereka. Akhirnya jangan heran, bahkan di Australia pun sekarang kelompok ateis, orang yang beragama itu banyak. Tapi kalau dia milih agama, banyak milih ke Islam. Maka jangan heran sekarang wali kota New York ini belum pernah terjadi sejarah, Pak. Wali kota New York sekarang adalah seorang Muslim yang terpilih. Oke, Pak? Saya rasa cukup ya, udah jam sekian. Kalau Bapak mah cuma dengerin doang. Oke? Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.